Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, hamdan bila goya, syukran bila nihaya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Murahib fi majlisi tahkim kama murahib fi majlisi ta'qib. Dewan juri yang saya hormati, pemuda harapan bangsa, pemudi harapan Ibu Pertiwi, dan hadirin sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Dr. Yusuf Qadoi dalam bukunya Mushkilatul Fukri wa Kaifa ala Jihad Islam mengatakan, umat Islam saat ini sedang menghadapi persoalan yang besar dan mendasar, yakni berada dalam kondisi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Almarhum Profesor Nur Khalis Najib pun menegaskan, umat Islam memiliki ajaran yang visioner dan revolusioner. Tetapi anehnya, kondisi umat Islam saat ini betul-betul sedang dicengkram oleh berita kemiskinan dan kebodohan. Dua ungkapan tersebut bukan hanya mengumbar kata tanpa fakta, sebab secara jujur dan de facto kita jauh tertinggal oleh Amerika yang kapitalis, kita jauh tertinggal oleh Cina yang konfusialis, bahkan kita jauh tertinggal oleh Jepang yang Bugis. Dampaknya kita menjadi bangsa yang bermental apatis, berjiwa komunis, dan berwatak pesimis. Kerjanya hanya main judi, remi, domino, kasino, dono, indro, jigsaw, Mario, gapleh, kuntiwan, dan kiu-kiu. Eksesnya kita dibuli oleh hayalan-hayalan kosong, kalau tembus zaman sedan, kalau tidak mampus menjadi edan. Akibatnya pikiran menjadi kotor, mental menjadi kendor, kerjanya hanya molor, hobinya nonton goyang ngeber dan goyang ngecar. Itulah hadirin potret nyata dari lemahnya kualitas akidah, ilmu, bahkan amal, dan juga sumber daya manusia yang berefek langsung kepada kondisi bangsa. Oleh karena itu, dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, maka dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perlunya menjadi generasi yang kuat akidah, ilmu, bahkan amal dengan landasan surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yaksanillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah, asbab nuzul ayat tersebut menurut Ibnu Abi Hakim dari Muqadir bin Ibad, yakni perkataan di dalam akhlak di dalam majlis ilmu. Sedangkan menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ansari dalam Subtatut Tafsir Mufatir Qadir, beliau menjelaskan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala tadi merupakan qadiyah syar'iyyah. Allah profesi yang sintesis maksudnya adalah barang siapa yang berkumpul di dalam diri seseorang iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut dengan keimanannya, dengan kemuliaan, dengan kadar ilmu pengetahuannya beberapa derajat. Dirangkaikannya antara iman dan ilmu menandakan harus adanya keseimbangan antara keduanya. Bahwa Quraisy Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran menegaskan,
Iman tanpa ilmu laksana pelita di tangan bayi, sedangkan ilmu tanpa iman laksana pelita di tangan pencuri. Akibatnya manusia akan rakus, bebas, puas, ganas, beringas, bahkan tidak mustahil munculnya homo-homo diimpus, manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan dan dapat disimpulkan bahwa kita selaku generasi muda harus mampu memberdayakan potensi IMTA agar menjadi manusia yang handal, personal yang profesional, dan pribadi yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, serta spiritual. Sayyidina Ali dengan bahasa yang indah mengatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidup dan eksisnya pemuda demi Allah hanyalah dengan ilmu dan takwa. Khudma sofa da'ma qadar wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.